Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau BPAI. Kelasnya adalah kelas 8, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Halamannya adalah halaman 76 sampai dengan 78. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka buku PAI-nya dan perhatikan pada halaman 76. Pada bagian G, ayo berlatih. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh adalah titik-titik. Qobliyah subuh itu adalah sholat sunat rawatib sebelum sholat subuh. Pilihannya A, sunnah gairu mu'akad, B, sunnah mu'akad, C, fardu kifayah, dan D, fardu ain. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu sunnah muakkad, sunnah tetapi sangat dianjurkan. Soal nomor 2. Sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat isya dinamakan titik-titik. Ini adalah sholat sunnah rawatib sebelum sholat isya. Pilihannya A, qobliyah maghrib, B, qobliyah isya, C, ba'diyah isya, dan D, ba'diyah subuh. Jawabannya adalah B, qobliyah isya. Soal yang ketiga. Sholat tahiyatul masjid dilaksanakan secara titik-titik. Pilihannya A, berjemaah lebih utama, B, munfarid lebih utama, C, munfarid atau sendiri, dan D, berjemaah atau munfarid. Jadi kalau untuk sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dilakukan secara sendiri atau munfarid, maka namanya jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Sholat witir dilaksanakan setelah sholat isya. Jumlah bilangan sholat rakaatnya paling banyak adalah titik-titik rakaat. Pilihannya adalah A, 3, B, 5, C, 11, C, 9, D, 11. Maka jawabannya adalah 11. Jadi sholat witir itu dilaksanakan dengan bilangan ganjil, mulai dari 3, 5, 7, 9, dan 11. Soal nomor 5. Perhatikan sholat sunnah berikut ini. Yang pertama sholat idain, yang kedua tarawih, yang ketiga witir, yang keempat tasbih, dan yang kelima tahiyatul masjid. Sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah adalah titik-titik. Jadi secara munfarid itu dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 3, 4, dan 5, D, 1, 3, dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, 2, 3, dan 4. Jadi untuk sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tasbih itu dapat dilaksanakan sendiri ataupun berjamaah. Soal nomor 6. Memahami dan menghargai perbedaan jumlah bilangan rakaat dalam pelaksanaan sholat tarawih merupakan salah satu wujud akhlak mulia umat Islam yang dinamakan titik-titik. Pilihannya adalah A, tawadu, B, qanaah, C, tawakal, dan D, tasamuh. Jawabannya adalah D, tasamuh. Tasamuh itu lebih cenderung ke arah toleransi gitu kan. Menghargai adanya perbedaan. Soal nomor 7. Sholat sunnah yang tujuannya untuk meminta hujan akibat kemarau panjang adalah sholat titik-titik. Pilihannya A, kusub, C, khusub, D, istiqo, dan D, tahajud. Jadi istisqa itu adalah sholat sunat meminta hujan. Kusub itu sholat sunat gerhana matahari, khusub itu sholat sunat gerhana bulan, dan tahajud adalah sholat sunat pada malam hari. Soal nomor 8. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada pagi hari tanggal titik-titik A10 Zulhijjah.
B 11 Zulhijjah, C 12 Zulhijjah, dan D 13 Zulhijjah. Maka jawabannya adalah 10 Zulhijjah. Soal nomor 9, sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah titik-titik. Ini adalah sholat sunnah muakkad, ya, artinya sholat sunnah rawatib yang dianjurkan. Pilihannya A 2 rakaat sebelum sholat zuhur, B 2 rakaat sebelum sholat asar, C 4 rakaat sebelum sholat zuhur, dan D 4 rakaat sebelum sholat asar. Jawabannya adalah yang A 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Soal nomor 10. Pada waktu melaksanakan sholat tasbih, jumlah seluruh bacaan tasbih adalah titik-titik. Tasbihnya itu dibaca berapa kali totalnya? Pilihannya A 200, B 300, C 400, dan D 500. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B 300 kali. Selanjutnya pada bagian B, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa perbedaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad? Jadi perbedaannya, salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Seperti sholat rawatib qobliyah subuh, terus 2 rakaat qobliyah duhur, itu termasuk sholat sunnah muakkad. Yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkad, adalah sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan untuk dikerjakan. Selanjutnya soal nomor 2. Sebutkan 3 macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Itu jawabannya. Dan jawaban ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi jawabannya adalah sholat sunnah hari raya Idul Fitri, sholat sunnah hari raya Idul Adha, sholat gerhana matahari, dan sholat gerhana bulan. Itu adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Selanjutnya soal nomor 3. Tuliskan bacaan niat salat tahajud beserta artinya. Maka jawabannya seperti ini niatnya. Usolli sunnatan tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Atau bisa juga seperti ini, cukup seperti ini. Usolli sunnatan tahajudi lillahi ta'ala. Bisa seperti itu. Artinya kalau lengkap seperti ini, aku menyengaja salat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya soal nomor 4. Sebutkan hikmah melaksanakan sholat sunnah. Nah, ini adalah beberapa hikmahnya. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Dan yang keenam adalah hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Selanjutnya soal nomor 5. Bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah istisqa? Arti sholat sunnah untuk meminta hujan karena kemarau yang panjang. Jawabannya, jadi setelah semua siap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Artinya marilah sholat berjamaah. Selanjutnya sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Khutbah yang pertama mulai dengan membaca istighfar 9 kali. Dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Demikianlah video pembahasan untuk PAI kelas 8. Bab yang keempat. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.